ilaha illallahul malikul ardu was samawatul ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anami wa khairul anbiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlul ilmi wa tuqa. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan gerakan subuh mengaji pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat untuk edisi kedua di bulan Maret ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang insya Allah pada kegiatan subuh mengaji ini temanya terkait dengan aktualisasi konsep Darul Ahdi was Syahadah, yang menjadi narasumber pada pagi ini unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Rizal Fadilah, yang insya Allah sudah hadir berada di sekitar kita. Bapak Ibu jamaah gerakan subuh mengaji pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat serta para pemirsa di seluruh yang hadir di TV Muhammadiyah. Senang rasanya kami bisa memandu kegiatan pagi ini dalam gerakan subuh mengaji. Mari kita mengawali kegiatan subuh mengaji ini dengan sama-sama melafadzkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ibu Endah, yang akan membacakan Al-Quran surat ke-12, surat Yusuf, ayat 29 sampai ayat 31. Kepada Ibu Endah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza
karim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih Ibu Endah Jubaidah yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Yusuf ayat 29 sampai ayat 31. Insya Allah kita mendapat rahmat dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Baik Bapak Ibu, seluruh jamaah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat beserta para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rijal Padilah. Tema yang sudah kami sampaikan tadi di awal terkait dengan aktualisasi konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Ini terkait dengan kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ataupun mungkin nanti kehidupan kita yang paling kecil adalah kehidupan pribadi keluarga. Alhamdulillah Bapak Haji Rijal Padilah ini sudah hadir di sekitar kita. Pak Haji, selamat pagi. Semoga Bapak selalu sehat walafiat, selalu bisa memberi pencerahan-pencerahan setiap harinya bagi kami, bagi kita semua, seluruh warga Muhammadiyah khususnya, dan umumnya masyarakat Indonesia. Terkait aktualisasi konsep Darul Ahdi wa Syahadah ini, Muhammadiyah pada muktamar yang ke-47 tahun 2015 itu mengeluarkan ijtihad kontemporer ini. Karena memang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tajdid, di mana ada inovasi di sana, sehingga ijtihad kontemporer ini muncul ketika ada beberapa perdebatan terkait dengan dasar negara dan sebagainya. Maka Muhammadiyah mengambil konsep Darul Ahdi wa Syahadah, yang artinya adalah negara perjanjian dan persaksian, yang tentunya nanti akan lebih detail dan lebih jelas secara aktualisasinya seperti apa, maka akan disampaikan oleh Bapak Haji Rijal Padilah. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya materi yang akan disampaikan, kami beri waktu kepada Pak Haji Rijal Padilah dari mulai pukul 5.11 sekarang sampai pukul 6. Pak Haji, mohon maaf. Waktu dan kesempatan dipersilakan untuk beliau. Turnuan Ustaz Ali Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, beserta jajaran Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat beserta jajaran, para peserta pengajian gerakan subuh mengaji Aisyah Jawa Barat yang berbahagia, serta juga TV-mu ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahim melalui acara yang penting dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yang mudah-mudahan menjadi wasilah dari rahmah, barokah, magfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah Allah bagi kita sekalian, yang dituntunkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menginterpretasi, mengimplementasi dan mengaktualisasi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita sebagaimana disampaikan tadi adalah aktualisasi konsep Darul Ahdi wa Syahadah, yang semua kita tahu bahwa ini menjadi istilah atau terma yang orisinal, yang asli dari Muhammadiyah, karena kita tidak mengenal istilah ini pada mungkin kelompok atau komunitas lain ketika menyebut satu negara, ya negara Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila. Jadi biasanya orang menyebut yang paling umum itu banyaknya Darussalam, ya, negara yang damai, atau mungkin lebih tajam ke dalam ya bisa Darul Islam kalau mau berbasis ideologi. Tapi bagi Muhammadiyah kita punya istilah yang spesifik gitu. Bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ali yang ditetapkan di Muktamar Muhammadiyah 47 Makassar 2015, yaitu negara ini ya, kita beri predikat sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah. Walaupun kalau sudah istilah ya kita mudahkan sajalah Darul Ahdi wa Syahadah. Itu sebutan seperti sebutan umat, itu M-nya 2, tapi kita kan bahasa Indonesia umat. Ini tidak menjadi perdebatan. Kita ini Darul Ahdi itu ahdun, ahdun itu kesepakatan. Jadi Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah darul atau daerah gitu ya, atau wilayah atau negara yang berbasis pada kesepakatan. Dan kesepakatan itu perlu implementasi, perlu aktualisasi syahadah. Itu dasar pemikirannya. Dan yang kita jadikan kesepakatan dan ingin kita buktikan itu adalah ideologi ya, negara Pancasila ya, sebagai ya, kesepakatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
baik umat Islam maupun umat lain. Nah, karena disebut kesepakatan, pasti ada perjanjian atau kontrak. Kalau dari segi teori ilmu negara atau ilmu politik, itu masuk dalam klasifikasi teori perjanjian sosial. Bahwa negara itu dibentuk berdasarkan perjanjian sosial. Salah satu teori dari beberapa teori tentang pembentukan negara. Ya, bisa lah dikemukakan di sini, misalnya teori ketuhanan. Bahwa negara itu dibentuk karena kehendak Tuhan. Teori ketuhanan dalam ilmu negara, ilmu tata negara, atau ilmu politik, ya, dikemukakan oleh Julius Friedrich Stahl. Ketuhanan. Bahwa negara dibentuk karena kehendak Tuhan. Nah, ini kesananya bentuk negaranya adalah teokrasi. Gitu. Ada teori seperti itu. Ada juga teori kekuasaan. Gitu. Bahwa negara itu dibentuk karena konflik kekuasaan. Dan yang kuat berkuasa. Dan yang kuat berkuasa itu membentuk negara. Ini seperti dikemukakan oleh H.J. Lasky yang kemukakan begitu, kekuasaan. Negara dibentuk karena kekuasaan. Negara yang berbasis pada kekuasaan. Mungkin orang. Atau etatisme, ya, negara berdasarkan kekuasaan negara. Itu teorinya kedaulatan negara nanti, ya, negara yang berdaulat. Kemudian juga ada teori hukum alam. Negara dibentuk karena memang proses alamiah, sebab akibat. Yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Itu teori alam. Dan yang terakhir yang bisa kita ungkap dan kontekstual mungkin adalah teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial yang Jacques Rousseau. Bukunya Du Kontrak atau on the social contract. Itu teori tentang kontrak sosial. Bahwa negara ini ada karena perjanjian. Jadi karena perjanjian masyarakat, maka terbentuklah negara. Nah, kita bisa masuk di kesepakatan itu, gitu ya. Termasuk negara kita lah negara kesepakatan. Jadi Muhammadiyah melihatnya bahwa negara Indonesia negara kesepakatan, dan ideologi negara itu, gitu kan, sebagai fondasi pengelolaan berbangsa dan bernegaranya, dan sepakati oleh semua, itu hasil perjanjian, hasil kesepakatan. Gitu. Jadi ini yang kemudian dibahasakan Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi negara hasil kesepakatan dan bukan hanya disepakati, gitu kan, sebagai satu komitmen bersama, tapi wasyahadah, gitu. Negara yang memang perlu implementasi, perlu pembuktian, gitu, bahwa kita telah sepakat dengan itu. Nah, itu sebagai poin awal bagi kita. Kenapa ada Darul Ahdi wa Syahadah. Yang kedua, bahwa perdebatan panjang soal rumusan Pancasila itu telah mencapai titik final. Ya, adalah yaitu dari proses perdebatan panjang mau bagaimana sih ideologi negara kita ini sampai titik akhir. Itu kesepakatan 5 sila bagaimana rumusan yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, maka PPKI menetapkan, gitu kan, tentang dasar negara. Dasar negara itu Pancasila, dan rumusannya adalah seperti yang kita pegang saat ini, gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kemusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu rumusannya. Ya, 18 Agustus itulah ahdunnya, gitu. Itulah kesepakatan kita. Gitu. Jadi yang disebut dengan Darul Ahdi adalah negara yang sepakat bahwa ideologinya itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu rumusannya adalah seperti yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang sebelumnya ada rumusan 22 Juni 1945 dan rumusan 1 Juni 1945. Nah, itu ruangnya bukan ruang PPKI, tapi itu ruang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk ya sebelum kita merdeka, gitu, sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi pada sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu terjadi perdebatan rumusan. Baik itu tokoh yang dikualifikasi kebangsaan maupun tokoh keagamaan. Dalam hal ini Islam tentu saja yang berada di garda depan dalam keagamaan tersebut. Ya, sehingga tergambar polarisasi lah antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Dan itu perdebatannya cukup tajam, gitu ya, masing-masing mengajukan argumen, pandangan mengenai dasar negara, karena BPUPKI itu disiapkan untuk itu, gitu. Ya, akhirnya, gitu kan, rumusan pada Juni 1945. Ada Supomo, ada Yamin, ada Soekarno. Nah, Soekarno lah memang yang menjadi wakil dari kelompok kebangsaan, memberi pandangan rumusan. Sedangkan kelompok Islam itu tidak membuat rumusan-rumusan karena pada waktu itu prinsipnya dasar negara adalah Islam, gitu. Quran, Sunnah. Jadi nggak merasa perlu adanya sila-sila itu. Sehingga muncul nantinya, gitu kan, yang terkenal karena tokoh terdepan dalam proses proklamasi nantinya itu Soekarno, maka rumusan Soekarno yang dikenalnya, gitu ya. 1 Juni 1945 itu, gitu, yang disebut hari lahir Pancasila, yang perlu diperdebatkan juga benar enggak lahir Pancasila, karena menurut kita ya pendekatan politis, pendekatan akademis itu 1 Juni itu belum lahir Pancasila, gitu, karena masih perlu perumusan. Nah, silanya kebangsaan, peri kemanusiaan, atau internasionalisme, kemudian mufakat demokrasi, ada kesejahteraan sosial, ada ketuhanan, ya, ada ketuhanan berkebudayaan, disebut di sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 1 Juni itu berhenti itu BPUPKI karena perlu perumusan katanya, yang digodok 29 sampai 1 Juni itu, 9 Mei 1 Juni itu perlu perumusan. Maka dibentuk tim perumus yang disebut dengan Panitia 9. Gitu. Ada tokoh kebangsaan, ada tokoh Islam. Gitu. Tokoh Islamnya ada Prof. Zakir, ada Bikus Yoso, ada Gus Salim, ada Wahid Hashim. Tokoh Kristen ada Maramis, tokoh kebangsaan ada Ahmad Subarjo, ada Soekarno, Hatta, Yamin. Jadi 9 tuh, komposisinya berimbang lah. Dan mereka adalah tim perumus. Yang kemudian hasil kerjanya tim perumus itu ya, ditetapkan pada tanggal 22 Juni yang ditandatangani oleh 9 kemudian dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam atau disebut juga dengan gentleman agreement, gitu ya. Itu kesepakatan itu. Jadi sebetulnya itu hasil kesepakatan bersama, yaitu rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, di mana sila kesatunya, sila yang lain sama dengan yang sekarang, ada ketuhanan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
itu hasil atau produk rumusan dari tim perumus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno gitu, dari kelompok kebangsaan. Jadi itu gentleman agreement. Dan tapi pada tanggal 18 Agustus ya, PPKI sudah terbentuk dan menetapkan rumusannya mencoret 7 kata yang disebut kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu, yang 1 diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu rumusan akhir, dan itulah kesepakatan lagi. Jadi umat Islam ini sudah banyak mengalah sebenarnya untuk satu rumusan ideologi. Dari awal ideologi Islam gitu kan, kemudian Pancasilanya dengan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata itu dimasalahkan lagi, umat Islam mengalah lagi gitu kan, akhirnya rumusan Pancasila sekarang sudahlah itu kesepakatan kita dunia gitu kan. Jadi karena kesepakatan jangan diganggu lagi gitu. Maka Muhammadiyah menyebut ya negara ini sudah Darul Ahdi gitu, negara kesepakatan. Sekarang tinggal syahadah, ayo kita buktikan gitu kan, kita tunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah bahwa sejarah pertarungan kelompok politik kebangsaan dan kelompok politik Islam itu diselesaikan dengan peran besar tokoh Muhammadiyah. Jadi ini perlu kita juga angkat bahwa peran besar itu pada tokoh Muhammadiyah yang terkenal Hobestur ya, Muhammadiyah, yaitu Bagus Hadikus yang tim perumus atau tim 9 itu, karena beliau termasuk yang keras dalam prinsip untuk awalnya tadi ini harus berdasarkan Islam. Ki Bagus Hadikusumo. Sampai akhirnya ketika ada Pancasila rumusan kesatunya, sila kesatunya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Ki Bagus sudah terima itu. Tapi ketika mau dicoret itu, gitu kan, Ki Bagus bersikeras lagi, tidak bisa. Kita sudah banyak memberi ruang ya kesepakatan bagi bangsa dan negara ini, masih juga di otak-atik gitu. Nah, akhirnya Kasman Singodemejo itu juga tokoh Muhammadiyah lagi gitu kan, melakukan pendekatan, dan akhirnya Ki Bagus semua bisa menerima itu, sehingga rumusan Pancasila seperti sekarang. Nah, itu hadiah umat Islam sekaligus hadiah Muhammadiyah gitu ya bagi bangsa dan negara ini gitu, sehingga tokoh utama kita Ki Bagus Hadikusumo bisa dengan legowo ya menerima rumusan itu, dan janji Kasman waktu itu, hayu kita perjuangkan lagi nanti di forum yang ada agenda lain, itu nanti di majelis atau sidang konstituante, perjuangan lagi gitu kan, yang sampai ujungnya dikeluarkan dekret presiden karena macet gitu kan, tidak mampu memproduk undang-undang dasar yang dijadikan tugas utama dari sidang majelis konstituante atau sidang konstituante itu. Nah, inilah kesepakatan akhirnya, yaitu tadi Darul Ahdi wal Syahadah sebagai titik temu berbagai pertentangan kekinian dan rumusan di Muktamar di Makassar. Jadi, karena ternyata setelahnya juga masih ada gitu kan benih-benih konflik, pendapat yang berbeda mengenai ideologi ini. Akhirnya Muhammadiyah di Muktamar 47 menetapkan, kita telah menetapkan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bahwa fenomena politik ya ketatanegaraan dalam hubungan Pancasila dan agama ya itu ditandai dengan mungkin 3 hal. Jadi mengapa, kalau disebut alasan mengapa harus ada
penetapan dalam Muktamar 47 Darul Ahdi wa Syahadah, karena tadi ada perdebatan lagi ya, atau realitas yang ada berkaitan dengan diskusi mengenai Pancasila atau ideologi ini. Yang pertama adalah mempertentangkan ya agama dengan Pancasila. Jadi masih ada sebetulnya mempertentangkan agama dengan Pancasila. Pancasila itu bagi kelompok agama yang masih mempertentangkan, wah itu tauhid katanya gitu. Itu berhala. Kita harus Islam, Quran, Sunnah, tidak bisa kita terima Pancasila. Jadi masih ada yang seperti itu. Sebaliknya juga ada yang bahwa agama itu nggak perlu dibawa-bawa dalam konteks Pancasila gitu. Bahkan lebih agak ekstrim ya, sadis lah. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ketua BPIP ini, Badan Pembina Ideologi Pancasila yang dibentuk di rezim ini, ketuai oleh Yudian, yang pernah menyatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama. Jadi ini menggambarkan terjadinya konflik atau pandangan yang cukup tajam. Itu realitas. Tapi itu juga sebenarnya bukan hanya pandangan saat ini, tapi waktu 2015 kenapa Muhammadiyah dalam muktamar menetapkan itu juga masih muncul gitu kan, bahwa musuh Pancasila adalah agama gitu. Agama itu merongrong ideologi Pancasila, kelompok-kelompok agama lah yang mengganggu katakan eksistensi dan pengembangan ideologi Pancasila. Masih ada itu, maka perlu Darul Ahdi wa Syahadah ditetapkan. Itu. Yang kedua adalah kelompok atau pandangan yang bukan agama Pancasila. Jadi ini yang disebut dengan nilai agama. Itu sebenarnya kelompok sekuler. Jawantahan perwujudan dari kelompok bangsaan. Jadi sekarang kelompok sekuler yang ingin agama itu jangan masuk gitu dalam tafsir Pancasila. Itu ada itu. Makanya Muhammadiyah menetapkan enggak, Pancasila adalah kesepakatan kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah yang menempatkan Pancasila berlebihan. Ini yang kita sebut ya pemberhalaan ideologi, sedikit Pancasila, sedikit Pancasila. Terakhir juga ada fenomena ya, yang itu juga sebenarnya dari dulu yang coba dihidupkan lagi sekarang, seperti salam Pancasila. Salam Pancasila. Katanya mengambil dari Soekarno dulu suka begini. Tapi itu nggak ada dulu itu salam Pancasila itu. Yang ada merdeka gitu. Kalau itu ada iya, pekik merdeka ada. Tapi kalau salam Pancasila nggak ada itu. Kalau sekarang dihidupkan lagi atau mengangkat itu bid'ah gitu ya. Itu adalah berlebihan. Nah, ini kita sebut menempatkan Pancasila berlebihan, pemberhalaan ideologi. Salam Pancasila, ada salam semua agama ala Pancasila gitu ya. Jadi ada Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, ada Namo Buddhaya, gitu kan. Salam kebajikan itu campur aduk itu namanya sinkretisme beragama ala Pancasila. Itu namanya juga kita sebut pemberhalaan terhadap Pancasila. Itu realita yang sekarang. Tapi itu juga sudah ada di awal-awal, sehingga Muhammadiyah dengan cerdas gitu kan untuk mengantisipasi kemungkinan seperti itu ya dalam muktamar tadi yang ke-47 di Makassar menetapkan Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, poin berikut, nah ini aktualisasi. Banyak aktualisasi tapi 5 sajalah gitu kan, karena kita juga dibatasi waktu. Aktualisasi Darul Ahdi wa Syahadah gitu ya. 5 itu pemersatu Bhinneka Tunggal Ika,
Jadi di antara warga yang telah menerima Pancasila dan telah meyakini itu kesepakatan bersama harus saling menghargai perbedaan dan harus saling menguatkan sebagai bangsa apapun agamanya gitu kan. Jadi ini aktualisasinya gitu kan. Aktualisasinya Pancasila alat pemersatu. Kalau mau dibandingkan dengan sirah nabawiyah, itu sejarah kenabian, ya mungkin bolehlah kita bandingkan dengan Piagam Madinah, gitu ya. Sahifah Madinah. Jadi perjanjian Madinah. Rasulullah setelah hijrah ingin mempersatukan seluruh elemen yang ada di Yastrib atau Madinah itu. Walaupun mereka itu bukan Islam, gitu. Yang Islam ada Ansor Muhajirin, gitu kan, yang sudah menjadi Muslim. Ada orang yang masih musyrik di situ, gitu ya. Ada juga orang Yahudi, gitu kan, non Muslim. Jadi ada di situ keragaman, kemajemukan di Madinah. Maka Rasulullah membuat perjanjian, membuat kesepakatan, membuat piagam yang namanya Piagam Madinah. Isinya 47 pasal. Itu konstitusi pertama di dunia gitu yang tertulis gitu ya. Itu adalah Piagam Madinah, 47 pasal berisi hak-hak dan kewajiban warga negara, termasuk kalau diserang harus ikut bantu bersama, harus saling menghargai, kebebasan beragama, di situ semua ada diatur gitu ya. Itu sama Darul Ahdi itu gitu ya. Jadi daerah kesepakatan nih Madinah. Jadi Rasulullah memimpin masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu kemajemukan, heterogenitas buat kita itu tidak terlampau masalah buat umat Islam gitu. Yang penting adalah tadi menghargai kesepakatannya. Dan Islam memang harus menghargai kesepakatan dan perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kan begitu surat gitu ya, orang beriman gitu kan, tunaikanlah umumnya. Jadi harus saling menguatkan di situ ya, dari berbagai keragaman. Maka aktualisasinya alat pemersatu Pancasila itu. Yang kedua, aktualisasi kita harus menjadikan negara ini negara bermoral atau negara religius, karena memang Pancasila yang kita sepakati ini Pancasila yang berbasis moral, atau kita sebut syarat nilai, ya, bukan kosong nilai atau bebas nilai, free, bukan. Gitu. Bahwa negara ini harus negara berbasis moral, negara religius. Gitu. Jadi kalau ada yang mencoba memangkas atau menggerus religiusitas masyarakat dan bangsa ini, dia sebenarnya sudah tidak memahami tentang ideologi Pancasila gitu. Jadi aktualisasinya harus menjadikan negara bermoral, negara religius, syarat nilai, nilai ketuhanan, sama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang sebenarnya bagi umat Islam yang esa itu ya kita yang betul-betul konsisten dengan keesaan gitu kan, tauhid gitu ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah gitu, tapi tauhid gitu basisnya, itu nilai ketuhanan, nggak boleh membuang nilai-nilai ilahiyah. Kemudian nilai kemanusiaan ya, kita nilai insaniyah gitu kan, nilai kemanusiaan itu juga adalah nilai yang kita jaga, baik dalam bentuk produk rasa karsa dan cipta atau nilai budaya, maupun hak asasi manusia yang universal yang juga kita bela, kita hormati gitu. Semuanya itulah nilai kebersamaan sebagai warga negara gitu kan. Itu juga kita sama-sama ikat ya. Kemudian nilai kerakyatan, demokrasi, aspirasi, hikmah, kebijaksanaan sebagai basis cara pandang politik negara dan berbangsa ini ya, harus berorientasi ke rakyat.
masyarakat menentu, sebutnya kedaulatan rakyat. Gitu. Kemudian nilai-nilai keadilan hukum maupun ekonomi harus berbasis nilai. Nah sekarang ada upaya gitu kan bahwa Pancasila disterilkan gitu, jadi nilainya dilepas, tadi value free, jadi bebas nilai. Oh, bahaya ini tantangan kita masa kini. Makanya kita harus melakukan aktualisasi dari prinsip Darul Ahdi wa Syahadah. Inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan saksiahnya, kepribadiannya yang jelas, dengan prinsip yang tegas, yaitu menjadikan negara ini negara bermoral atau negara religius. Nah, yang ketiga adalah implementasi kita, yaitu futuristik. Jadi kalau kita berbicara tentang aktualisasi Darul Ahdi wa Syahadah, itu harus futuristik, harus berorientasi ke depan. Ya, dalam bahasa kita berkemajuan. Ini hebat Muhammadiyah itu konteks filosofi aktualisasinya, berkemajuan. Berkemajuan itu berorientasinya ke depan. Jadi kita harus fokus pada syahadah. Kalau kita sudah ada kesepakatan, berikutnya adalah pembuktian. Dan pembuktian, athar yang kita buat gitu kan, sebagai tasyakur binikmah kita adalah itu gitu kan, tidak mundur-mundur lagi ke belakang gitu, ke depan ayo gitu. Kita optimalkan, kita fungsikan secara maksimal ideologi yang sudah disepakati ini gitu di negara ini. Muhammadiyah malah mengajak begitu, itu orientasi yang futuristik gitu, orientasi ke depan kita lihat. Karena mau maju bagaimana kalau tidak melihat ke depan dan tidak membuat perencanaan-perencanaan matang untuk masa yang akan datang. Berkemajuan. Itu sebenarnya aktualisasi. Stop perdebatan ideologi ke belakang. Jadi jangan ke belakang, ke depan. Itu syahadah. Kenapa ada syahadah? Nggak cukup darurat. Jadi harus dengan pembuktian. Nah, ini yang kita sebut dengan orientasi kita ke depan. Bukti-bukti nyata bahwa kita telah bersepakat, itulah Muhammadiyah. Ya, sebagai pelaksanaan dari syariah, pelaksanaan dari ketentuan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi ya, yang memang harus mensepakati kesepakatan, menjalankan kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Kemudian yang keempat adalah meluruskan pemahaman yang salah terhadap ideologi Pancasila. Gitu. Jadi aktualisasinya adalah kita ini harus meluruskan. Karena banyak yang masih berpandangan keliru. Baik itu pemberhalaan, yang kita sebut dengan sakralisasi. Ya. Jadi Pancasila itu disakralkan, jadi sakralisasi. Kita tidak boleh mensakralkan Pancasila. Pancasila itu adalah perjanjian kok gitu ya, kesepakatan bersama. Jadi baik yang sifatnya sakralisasi maupun profanisasi. Itu ada juga yang memprofankan, yaitu yang bahasa lain mensekulerkan gitu kan, mensterilkan nilai gitu. Menghapus religiusitas atau aspek-aspek moralitas dari Pancasila. Ada itu. Nah, itu salah pandang. Nah, contohnya, kalau sini contoh penyimpangan adalah kemarin yang ramai RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, itu penyimpangan itu contoh gitu yang penyimpangan, yaitu ingin membelokkan dari mana yang sebenarnya, termasuk historikanya dari ideologi Pancasila, di mana kita berada di ruang berbangsa bernegara. Itu HIP, karena di situ mah satu katanya kan rumusan Pancasila yang mau dipakai 1 Juni 1945. Jadi mau menyimpang itu, mau mundur lagi ke 1 Juni. Jadi kebangsaan yang dominan, ketuhanan yang kelima. Padahal dalam rumusan Pancasila ketuhanan yang ke-1, gitu, kebangsaan yang ketiga, keadilan yang kelima. Mau di
satu, ketuhanan yang kelima, gitu yang disebut dengan Pancasila. HIV itu sama dengan virus yang membahayakan, gitu ya, merusak, gitu. Atau HIV itu haluan ideologi Pancasila, itu bisa dipelesetkan halawan ideologi Pancasila, mau dihalau ideologi Pancasila dengan penafsiran yang salah. Itu RUHIP dulu. Contoh penyimpangan. Kalau penyimpangan lagi ada Trisila, Ekasila. Ini Pancasila ini mau dikembalikan ke sejarahnya, ada proses pemerasan. Pemerasan, memang diperas Pancasila itu, gitu kan. Diperas jadi 3 sila, jadi Ekasila, gotong royong. Nah, akhirnya ya ideologi negara ini gotong royong. Nah, gotong royong itu sama rata sama rasa, gitu. Itu paham kiri, paham komunisme. Karena bukti juga Ekasila ini, gotong royong ini pernah didukung oleh PKI. Jadi PKI ini bias gitu ya dalam memaknai menerima Pancasila. Bahwa ternyata dia itu seperti di waktu sidang konstituante, Insinyur Sakirman mewakili PKI pidato, kita ke Ekasila katanya, kita dukung gotong royong. Jadi nggak mau Pancasila dia. Oh, Aidit pernah tahun 64 bikin bukunya membela Pancasila, tapi kita itu manipulasi, itu palsu saja. Itu ceritanya membela Pancasila dalam bukunya, tapi tahun 1965 dia mau mengganti Pancasila dengan komunisme. Itu sebagai contoh bahwa ternyata ada pemahaman salah dan penyimpangan, pembelokan arah dari makna. Oleh karena itu, aktualisasi dari Darul Ahdi wa Syahadah tiada lain adalah meluruskan pemahaman yang salah terhadap ideologi Pancasila tersebut. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, bahwa Indonesia itu harus kuat dan berwibawa. Kalau sudah pilihannya adalah negara ini bersepakat pada 5 sila sebagai pedoman berbangsa bernegara, ya kita harus punya rasa percaya diri dan harus tampil dalam pergaulan dan wibawa dengan tidak boleh dijadikan mainan dunia. Tuh, karena konsekuensi dari kita punya identitas yang jelas dari ideologi ini. Kita harus tampil gitu dengan keyakinan dan menunjukkan kewibawaan negara, bangsa gitu yang berideologi Pancasila ini. Itu kalau Al-Qur'an mah kan jadi syuhada gitu ya, saksi. Makanya ada syahadah gitu. Kenapa syahadah gitu kan? Karena liyakuna rasulu syahidan alaikum watakunu syuhada alanas gitu. Jadi Rasul sebagai saksi atas orang beriman dan orang beriman harus menjadi saksi atas umat manusia. Nah, konteks ideologi ini kalau mau ditarik gitu kan, mau dibandingkan, ya kita sebagai masyarakat Muslim di negara Pancasila harus tampil berwibawa di mata dunia gitu. Jangan sampai dilecehkan gitu ya. Sama dengan merusak kesepakatan kita sendiri gitu. Ideologi kita yang kita rusak kalau tampil di dunia terlecehkan. Ini konsekuensi. Nah, terakhir ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu kan gerakan tajdid ya gitu. Dan sebagai gerakan tajdid kan ada purifikasi, ada dinamisasi. Dalam konteks ideologi, nah ini konteks ideologi juga tajdid. Gitu. Muhammadiyah harus memurnikan ideologi dari peracunan, dari pencemaran gitu yang ada, bersihkan lagi. Itu juga aktualisasi, itu kerja Muhammadiyah gitu kan, sebagai gerakan tajdid. Ya, bagaimana kita memurnikan kembali ideologi ini dari pencemaran yang terjadi sana sini. Itu yang kedua, ya itu ini strategis sekali kan tema kita, aktualisasi sekarang. Jadi bukan dinamisasi, itu bagaimana
Pancasila yang telah disepakati itu dinamis gitu. Jadi hidup, mati, gitu. Tapi yang hidup bisa kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Muhammadiyah mengawal, mengakselerasi gitu. Itulah fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bukan dalam mana yang sempit, tapi kita buat luas gitu. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ya tentu harus menjadi ummah, kan, wal takum minkum ummah, kan gitu. Jadi tetap menjadi ummah kita, umat gitu, yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat dakwah, umat yang selalu berdakwah. Maka selalulah kita berada di ruang mengajak pada kebaikan, dan selalu kita mengkritisi, mencegah, dan menindak kemungkaran gitu pada semua lapangannya, termasuk atau spesifiknya di lapangan kebangsaan dan kenegaraan. Sama gitu, itu Muhammadiyah harus berada di ruang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh membiarkan kemungkaran yang ada berada di sekitar kita. Nah, sehingga kita sebut khususnya di sini kan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya. Karena ruang bangsa negara ini sering diisi oleh ini. Ya, tentu saja di ruang agama gitu kan, karena nggak boleh kita lepaskan itu. Tapi Muhammadiyah berada di garda depan lah, ya, gitu kan, sesuai dengan identitas diri sebagai gerakan tajdid, gerakan dakwah. Gerakan Islam juga pasti itu basisnya gitu kan, tapi gerakan tajdid, gerakan dakwah adalah fungsionalisasi dari gerakan Islam yang telah kita sepakati. Jadi Muhammadiyah ditantang, dan aktivis-aktivis Muhammadiyah harus berada di ruang-ruang itu, gitu ya, ruang-ruang itu, ya, dalam mana mengajak pada kebaikan politik, mengajak kepada kebaikan ekonomi, dan kebaikan budaya. Kemungkaran politik, kemungkaran ekonomi, dan aktualisasi, gitu ya, implementasi. Karena kita sudah sepakat bahwa negara ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan, ya, Ustaz Ali, ya. Acara kita, ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Haji Rijal Fadilah, yang sudah memberikan kita banyak ini pencerahan terkait dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah yang merupakan konsep orisinil, konsep yang asli dikeluarkan oleh Muhammadiyah menjawab kondisi kebangsaan pada tahun 2015 sampai hari ini, yang diruntut dengan sejarah rumusan dasar negara Pancasila. Tentunya yang disampaikan beliau begitu mengena sampai pada aktualisasinya. Hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin pada saat ini kami membuka waktu untuk tanya jawab, tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa peserta pada pagi ini sudah mencapai 215 orang yang mengikuti acara kita pagi ini. Dari Jawa Barat juga banyak, dari Jawa Tengah, kemudian dari Padang juga ada ini. Selamat pagi pemirsa atau jamaah yang dari Padang ini. Kemudian Bapak Ibu silakan, kami persilahkan, ini ada yang sudah raise hand. Pertama Bapak Yana Pajar, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau hal tanggapan atau yang lainnya. Silakan Bapak Yana Pajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Saya dulu ya Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Rijal dan Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Janten, ya, saya baca bolak-balik dokumen Darul Ahdi Wasyahadah itu, yang muncul dalam benak saya semakin cinta Muhammadiyah dan sampai mati menjadi Muhammadiyah. Yang jadi masalah tentu tidak cukup kadar bilang seperti itu saja, karena itu sifatnya subjektif. Yang perlu kita lakukan itu kan objektifikasi dari seluruh rentetan masalah bangsa ini. Darul Ahdi Wasyahadah itu saya memahaminya sebagai dokumen teologis bagi warga Muhammadiyah untuk memahami dia menjadi warga negara sekaligus menjadi muslim yang baik. Saya tetap masih berpikir bahwa secara konseptual NKRI ini sudah menerapkan banyak prinsip Islam. Dan sebenarnya kalau boleh kita jujur, seharusnya rejim penguasa sekarang lebih dekat dengan Islam. Karena genealogi para pendiri mereka sesungguhnya adalah orang yang dekat dengan Islam. Tapi kalau hari ini kemudian terkesan nyinyir dengan Islam, tentu kita mesti melihatnya pada perspektif yang lebih luas ya Kang Rijal. Tidak hanya konteks Indonesia saja, tapi juga pengaruh global saya kira itu. Maksud saya adalah konsep ini sudah menjadi satu ijtihad yang pas buat Muhammadiyah karena diskusi yang masif tentang bagaimana Islam dengan Pancasila, sehingga kemudian yang perlu kita lakukan itu ya tentu memastikan tadi itu yang kedua, yang menjadikan NKRI ini, wilayah NKRI ini sebagai sebuah tempat persaksian kita sebagai muslim. Nah, rasanya kan ini sesungguhnya ingin memastikan bahwa pimpinan pusat sampai pimpinan ranting ya bersikap kritis terhadap negara. Kalau misalnya kemudian tidak kritis, ya tentu kita akan sama saja dengan ormas yang lain begitu. Alhamdulillah Muhammadiyah saya perhatikan terakhir saja kasus Wadas ya dan kasus penundaan pemilu sudah, kalau kata Rocky Gerung, sudah pas tidak mau dungu berjamaah begitu. Jadi clear saya kira, tetapi memang bagian yang Darul Syahadah itu yang mungkin perlu kita runtut menjadi sebuah aktivitas kebangsaan kenegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana Pajar, terima kasih. Ini saya kira tidak ada pertanyaan ya, ini hanya tanggapan. Mungkin mau ditanggapi Pak Haji atau lanjut pertanyaan selanjutnya? Ya, saya kira saya merespon positif lah apa pandangan dari Kang Yana Pajar ini gitu kan, bahwa dengan proses sejarah yang ada dan bagaimana Pancasila kita sikapi di negeri ini, sebenarnya seharusnya rezim apapun itu bersahabat dengan umat Islam. Gitu. Itu saya kira menarik ungkapan tadi, gitu kan, harus menjadikan mitranya strategis atau bahkan fondasi kebersamaan. Gitu. Jadi jangan umat Islam merasa dipinggirkan gitu. Kalau ini penting dalam konteks kesejarahan berbangsa bernegara sampai ke ideologi negara kita gitu. Umat Islam ini besar jasanya gitu. Negeri yang juga mayoritas umat Islam harus dihargai, dihormati dan dijadikan mitra atau basis dari proses pembangunan apapun di negeri ini gitu. Sekarang jangan sampai kita menjadi kelompok yang Islamofobia gitu, justru aneh gitu di negeri ini yang umat Islam punya kontribusi besar, tapi kenapa mesti fobia kepada Islam gitu. Bahkan Islam dipojokkan di berbagai tempat, dilemahkan gitu kan, dilumpuhkan, dituduhlah radikal, dituduh intoleran, dituduh ekstrim. Saya kira itu menjadikan umat tidak sebagai sahabat di negeri ini. Gitu.
Jadi saya kira itu harus kita selesaikan, harus dihapus Islamofobia ini. Saya kira poin penting Kang Yana itu gitu kan, sehingga menjadi bernilai lah gitu kan tentang perjuangan umat ini di negeri ini. Dan sikap kritis Muhammadiyah harus tetap dijalankan gitu kan, seperti yang tadi sudah direspon baik kasus penundaan pemilu, Muhammadiyah mengkritisinya dalam rangka amar ma'ruf. Saya kira nuhun Kang Yana, saya kira kurang lebih. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya ini Pak Iqbal Abdul Karim, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ali Ahmad. Kang Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahim. Saya coba menyimak apa yang disampaikan Kang Rizal. Ya, ini salah satu kader Muhammadiyah yang sangat fasih menerangkan tentang ideologi bangsa kaitan dengan Pancasila. Saya menangkap makna bahwa kejadian hari ini, dinamika yang timbul sampai sempat ide mau memeras Pancasila dari 5 sila menjadi 3 dan 1. Itu karena pada tataran wasahada itu belum berjalan maksimal. Sehingga orang tergoda kembali menggugat konsepnya. Mungkin perlu diaktualisasi dalam bentuk bukan mempraktekkan tapi malah mengubah teksnya. Itu yang hari ini kita menghadapi tantangan. Keputusan menetapkan 1 Juni juga kan sudah ada tanda-tanda saya kira Kang Rizal, upaya untuk mengarah ke bukan aktualisasi penerapan wasahada, tetapi aktualisasi mengubah al-ahda, kesepakatan yang sudah dicapai pada tanggal 18. Ini yang saya lihat tantangan yang hari ini kita hadapi. Dan saya bersyukur Muhammadiyah dengan tokoh-tokohnya yang bersepakat pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diteguhkan kembali pada muktamar di Makassar yang judulnya hari ini kita pakai. Itu kan pembuktian yang Muhammadiyah sudah masuk di tataran kesaksian. Amal usaha yang dia dirikan itu kan mempraktekkan Pancasila itu sendiri. Mungkin ada satu hal yang perlu menjadi perhatian Muhammadiyah, ada pengembangan amal usaha baru yang bisa memperkokoh aktualisasi wasahada ini, yaitu menerapkan Pancasila. Muhammadiyah hari ini kan sudah terkenal dengan amal usaha pendidikan, kemudian kesehatan dan sosial. Tapi apa yang kita saksikan, orang masih mengatakan sila kelima seperti masih dianak tirikan. Nah, saya menganalisa, jangan-jangan Kang Rizal, karena Muhammadiyah belum merambah pada amal usaha ekonomi yang semaksimal mungkin seperti pendidikan. Karena keadilan sosial kan ada hubungan kaitan dengan penegakan ekonomi yang bisa merata ke bawah. Hari ini kan kita bisa melihat contoh Pak Rizal, kelahiran pemimpin nasional kan melalui lautan pragmatis, ya, yang penuh dengan cara-cara yang kekuatan ekonomi, kekuatan modal, kapital yang memberi warna dan berusaha memenangkan pertarungan melahirkan pemimpin itu. Nah, boleh jadi Muhammadiyah yang sudah tampil berkemajuan, berteladan dalam menerapkan wasahada dalam 3 bidang tadi, mungkin perlu berkiprah nambah 1 lagi. Agar Muhammadiyah bisa ikut bertarung, mendorong lahir pemimpinan yang kekuatan modal yang ada pada Muhammadiyah. Karena kita serahkan modal dikuasai pihak tertentu itu, kita sudah menyaksikan. Lagi-lagi lahirnya pemimpin tidak melalui cara-cara
yang semestinya sesuai sila keempat kalau tidak salah. Ya. Dan mungkin di lingkungan Muhammadiyah kan juga sudah berteriak, kiblat kebangsaan juga sudah menyimpang, khususnya sila keempat. Saya kira Kang Rizal lebih paham dari saya tentang ini. Ya. Nah, maka ada dua strategi yang mungkin saya ingin coba dialektika dengan Pak Rizal. Pertama adalah Muhammadiyah dengan kondisi hari ini bisa nggak menggerakkan kekuatan modalnya, apakah personalnya atau lembaganya, walaupun secara lembaga kita masih lemah, untuk dengan visi misinya berketetapan inilah pemimpin Ksatria cocok, dia bergerak membantu, harus bertarung bersaing dengan kekuatan modal lain untuk memenangkan apa yang dia yakini inilah pemimpin yang terbaik untuk memimpin kita, mempraktekkan dan mengoptimalisasi wasahada itu, utamanya meluruskan sila keempat dan optimalisasi sila kelima. Nah, strategi kedua adalah kalau itu tercapai, ya ini 2 tahun lagi ya Pak Rizal ya, kalau itu tercapai, maka pemimpin itulah yang nanti meluruskan kiblat bangsa. Karena dulu ketika reformasi kan tokoh-tokoh Muhammadiyah berteriak tentang kepemimpinan filosofis kepala ikan. Kan? Masyarakat ini berubah, mencegah terjadinya perubahan penyimpangan-penyimpangan yang tadi telah diuraikan Kang Rizal, itu kan sangat ditentukan oleh sang kepala ikan. Nah, kepala ikan ini kan pertaruhannya kita sudah tahu 2 tahun lagi. Nah, itu strategi kedua. Inilah kalau kepala ikan itu berhasil dimenangkan bagian dari partisipasi Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah kegalauan-kegalauan yang hari ini dirasakan Kang Rizal dan secara kritis diperjuangkan, tiba saatnya memantapkan wasahada sesuai dengan priorisasi kepemimpinan. Ide untuk memperpanjang juga kan bagian dari strategi lain. Ya, jadi memperpanjang masa jabatan ini kan sebenarnya tidak nembak langsung ke gawang, cuma ngoper. Kemudian yang diharapkan yang dioper itu akan nembak ke gawang. Ternyata hari ini kan konon partai yang diandalkan untuk dioper bola, partai penguasa maksud saya Kang Rizal, ternyata dia tidak mau menembak ke gawang. Dia tidak mau menembak ke gawang. Nah, mudah-mudahan sungguh-sungguh tidak mau menembak atau sekedar untuk dribble dulu, baru nembak walau. Ya, terima kasih. Tapi itu harus kita kawal dan kita kritisi terus. Itu dua tanggapan saya Pak Rizal. Strateginya Muhammadiyah harus hadir tambahan amal usaha untuk memperkuat kapital sehingga mampu memenangkan pertarungan pemimpin karena mekanismenya sudah demikian. Kedua, kalau insya Allah pemimpin itu lahir dari cara itu, dialah yang diandalkan sebagai kepala ikan meluruskan kiblat bangsa. Baik, terima kasih Pak. Nasrul minallah wa karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk efektivitas waktu Bapak Ibu, karena ini tinggal 5 menit lagi. Selanjutnya Pak Yadi Januari untuk silakan untuk menyampaikan singkat saja Bapak. Mohon maaf karena waktu tertanya jawab tinggal 5 menit lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Rizal Fadilah yang saya hormati dan guru saya. Saya belajar banyak dulu tentang hukum tata negara dari Oke, terima kasih. Problemnya begini menurut saya, mengkias piagam zakat piagam gitu. Memang ada kesamaan ilat, kesepakatan perlu makan. Cuma begini, ketika piagam Madinah itu umat Islam berada di tapuk kepemimpinan, di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi berbeda dengan yang terjadi pada piagam Jakarta. Justru piagam Jakarta itu kemudian kepemimpinannya tidak dipegang oleh umat Islam, tapi kepemimpinannya dipegang pemimpin yang berhaluan. Sebenarnya menurut saya pangkal persoalan di Indonesia itu
situ kemudian jadi dari Piagam Madinah ke sampai pada pulau saja sosialnya, bahwa sebenarnya proses peralihan kepemimpinan di dalam Islam itu pada awalnya adalah wilayatul ahd, bukan ahlul halli wal aqdi. Wilayatul ahdi itu adalah wasiat ya atau amanat dari kepemimpinannya kepada pemimpin berikutnya. Allah kepada Abu Bakar dari Siddiq kepada Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, yang terjadi di Indonesia ini bukan wilayah yang ahlul halli wal aqdi. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh milik. Nah, itu dua. Kenapa di Indonesia belakangan ini terjadi Nah, lalu solusinya saya sepakat dengan yang disampaikan tadi bahwa umat Islam itu bisa mengambil nasional ini gitu. Yang kepemimpinan nasional tidak lagi dikuasai oleh nasionalisme tapi dikuasai oleh umat Islam. Sehingga nanti bisa lagi kepada piagam yang merujuk ke Madinah. Jadi wajar hari ini terjadi deviasi. Kalau Muhammadiyah deviasi terhadap Darul Ahdi wa Syahadah begitu. Kemudian munculnya HIV dan ya, dampak yang terjadi penyimpangan terhadap maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini dari Pak Iqbal Abdul Karim dengan Pak Yadi. Langsung saja mungkin terkait yang pertama terkait sila keempat Pak Rijal tadi dengan aktualisasinya kehidupan kita di Muhammadiyah, andil di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari Pak Yadi juga senada sepertinya. Dan juga ada pertanyaan di chatroom juga yang hampir sama terkait dengan posisi ekonomi, sistem ekonomi yang hari ini apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak atau seperti apa? Dipersilahkan Bapak Haji Rijal. Ya, terima kasih Kang Iqbal dan Prof. Jadi yang pertama adalah bahwa memang betul melakukan pembuktian ya di ahdunnya, di kesepakatan ini terjadi juga penyimpangan gitu ya, munculnya tadi Pancasila 1 Juni 1945 itu ada penyimpangan terhadap kesepakatan gitu. Kita lihat seperti itu. Ya, seperti juga sama waktu piagam Madinah dulu juga disepakati gitu kan. Tapi ternyata ya muncul gitu kan mereka yang merusak kesepakatan. Yahudi dulu kan merusak kesepakatan sampai kenapa sekarang Madinah tidak ada orang Yahudi yang diusir gitu kan keluar Madinah pada waktu itu karena mereka melanggar kesepakatan. Nah, hanya betul menurut Prof. Yadi tadi umat Islam dominan gitu sehingga bisa memberi sanksi kepada para pengkhianat. Kalau sekarang para pengkhianat malah menikmati gitu kan ruang-ruang kekuasaan, jadi nggak bisa ditindak gitu, nggak bisa diberi sanksi. Ini bedanya gitu kondisi sekarang di mana Pancasila sebagai kesepakatan itu dalam konteks pengawalan gitu ya. Kalau umat Islam memiliki kekuasaan tentu saja kita bisa mengawal maksimal gitu, dan menindak para pengkhianat dari kesepakatan. Tapi
Tapi karena kondisi begini ya kita harus masih berjuang ya Prof Yadi ya Pak Iqbal. Kita harus masih berjuang ini keras gitu kan untuk memiliki otoritas lah gitu ya, memiliki otoritas untuk menentukan dirinya sendiri gitu ya, sebelum menentukan orang lain, sebelum menentukan umat Islamnya sendiri juga diatur-atur gitu kan, digiring-giring gitu kan, rusak nilai-nilai keagamaan yang kita pahami, itu realita lah. Jadi perjuangan belum selesai gitu ya. Muhammadiyah juga masih menghadapi tantangan besar gitu dalam mengaktualisasi Darul Ahdi wa Syahadah gitu. Karena seperti itu. Jadi para Yahudi yang ada di sekitar kita ini ya, pengkhianat kesepakatan itu berkeliaran dan diproteksi. Yang satu. Kemudian iya betul, soal ekonomi itu pragmatis, karena ekonomi ini bawaannya pragmatisme. Jadi kadang-kadang mudah sekali orang menjadi budak ekonomi. Jadi Muhammadiyah memang harus menggalang kekuatan modal dan menggerakkan roda ekonomi kita lebih kuat, gitu kan, dan mampu mensupport amal-amal usaha yang lain, ya termasuk pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya, itu oleh kekuatan ekonomi yang kita gerakkan. Tapi jangan sampai tadi prinsip liberalismenya, kapitalismenya, gitu kan, itu masuk ke dalam. Jadi sangat pragmatis. Karena sekarang juga kita punya masalah, belum kuat sekali ekonomi, tapi persoalan-persoalan amal usaha ini mencuat, gitu kan. Soal penguasaan aset, jual beli aset, gitu kan. Akhirnya wakaf juga dijual, gitu kan, atau dialihkan. Itu karena pragmatisme, gitu, dari kultur yang ada. Jadi jangan sampai ketika kita mau masuk ke ruang ekonomi ini ada culture shock gitu, kejutan kultur gitu, seolah-olah ada nuansa baru lalu dengan kehilangan pegangan. Tapi betul sekali strategi penggalangan kekuatan ekonomi keumatan dan ekonomi potensi Muhammadiyah yang sudah orang lihat juga besar gitu kan potensinya, ya kita manage, kita kelola dengan baik gitu kan, dan disesuaikan tentu saja dengan prinsip perjuangan Muhammadiyah. Jadi toh perjuangan Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, PHI WM kita gitu kan, semua dijadikan dasar. Insya Allah kita akan mampu menjadikan ekonomi sebagai kekuatan besar, termasuk ekonomi berbasis syariah, gitu kan, yang tidak ribawi, ya, tidak maisiri, gitu kan, ya, tidak gambling, tidak riba, dan tidak juga tipu menipu, gitu ya, antara pelaku bainakum bil batil, gitu ya, jangan makan harta dengan cara galangan ekonomi ini, ya. Untuk juga tadi prinsip keadilan sosial, Muhammadiyah bisa berkontribusi gitu. Jadi perasaan dan keyakinan kita bahwa anak tiri di sila yang kelima gitu kan, itu bisa kita sedikit-sedikit masuk ke dalamnya. Konglomerasi yang luar biasa, ya, aipanisasi juga gitu kan, jadi kelompok minoritas yang menguasai aset bangsa. Ini juga harus kita luruskan. Bahasanya tadi, luruskan kiblat bangsa. Jadi kiblat bangsa ini bukannya diluruskan dalam konteks politik, gitu ya, tajdidnya, pemurniannya, dan juga dinamisasinya, tapi juga kiblat bangsa ini kiblat berekonomi bangsa, karena sekarang sudah seperti berekonomi oleh para bangsat. Gitu ya. Jadi bukan lagi ekonomi bangsa, ekonomi para bangsat yang merampas harta negara. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu tergerus gitu dan dirusak habis oleh kelompok yang serakah
dan menguasai negeri ini. Saya kira Muhammadiyah mulai masuk ke dalamnya ya dengan upaya-upaya maksimal. Prof. Yadi, saya kira menarik juga bahwa masalah kita ini tidak cukup dengan berawal dari ahlul hali wal aqdi, ya seolah-olah bahwa DPR sudah menjadi wakil kita sehingga bisa saja memproduk apapun gitu kan, termasuk MPR nanti memproduk kepemimpinan nasionalnya atau menggariskan arah-arah menuju ke nasionalnya. Nggak bisa gitu, ternyata tidak. Kita harus kembalikan lagi ke mana kesepakatan kita itu apa. Gitu kan. Kalau tidak nanti ya belok arah. Dan betul kita mengawali dengan kepemimpinan nasional untuk piagam yang ada ini, gitu ya, termasuk Pancasila ini menjadi piagam Madinah, gitu, supaya ada otoritas kita menentukan, ambil kepemimpinan nasional, gitu kan, yang bersama saja tidak bukan dari tokoh Islam, bersama dengan umat Islam Indonesia ini, maka si pemimpin yang begitu yang akan kita support, kita dukung. Syukur-syukur ya adalah tokoh yang berangkat dari perjuangan Islam. Gitu. Insya Allah dengan begitu baru kita atur itu kehidupan bersama, gitu. Dan punya kemampuan otoritas dan punya kewibawaan untuk menentukan. Ini prinsip kita sekarang. Mari kita kembalikan, gitu kan, ghairah perjuangan kita menuju ke umat Islam yang bisa mengatur dirinya sendiri dan mengatur seluruh elemen yang ada di masyarakat bangsa dan negara yang heterogen ini. Saya kira hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira Kang Iqbal dan Prof. Yadi, ya, saya kira konstruktif sekali pandangan-pandangannya. Terima kasih atas pandangan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Mohon maaf ini pada jamaah GSM yang masih ingin bertanya kepada Pak Haji terkait tema pagi ini. Karena keterbatasan waktu, kita tinggal 4 menit lagi. Jadi mohon maaf kepada yang masih ingin bertanya. Insya Allah di lain waktu atau lain kesempatan bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan waktu 2 menit untuk memberikan ini closing statement terkait tema hari ini kepada Pak Haji Rijal. Mangga Pak Haji. Sebenarnya cukup ya, tapi sedikit saja. Karena tema kita Darul Ahdi wa Syahadah, ya mari kita berjuang mengembalikan lagi kepada kesepakatan awal dan mari kita buktikan gitu bahwa kita adalah pelopor dari perubahan. Karena apa? Karena situasi kini situasi yang tidak ideal, maka kita harus merubahnya. Dan Muhammadiyah menjadi pelopor perubahan gitu dari bidang-bidang yang ada yang diawali dari tajdidnya gitu kan, pemurnian ideologi negara kita dan dinamisasi, fungsionalisasi, aktualisasi dari ideologi kita. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rijal Fadilah atas semua materi dan pencerahan hari ini. Beliau adalah Wakil Ketua PWM Jawa Barat yang sehari-hari aktif juga di bidang hukum. Kemudian penulis juga yang hampir setiap hari artikelnya bisa kita baca di grup-grup kita atau di media-media cetak lainnya. Insya Allah beliau adalah aset Muhammadiyah terkhusus di Jawa Barat. Kita doakan beliau selalu sehat, walafiat, dimudahkan segala urusannya dan selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu hadirin jamaah GSM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas tema aktualisasi konsep Darul Ahdi wa Syahadah, kewajiban kita hari ini adalah bagaimana mengaktualisasikan segala teori yang sudah kita dapat dari manapun, terlebih dari persyarikatan kita, dan aktualisasi itu yang disampaikan tadi adalah beramal soleh. Beramal soleh tentunya dari kehidupan pribadi kita, keluarga, dan lebih jauh adalah bermasyarakat sesuai dengan posisi kita masing-masing.
Saya kira untuk kegiatan gerakan subuh mengaji pagi ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ali Ahmad Fauzi dari Lembaga Pengembang Pesantren Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya, juga dari Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Tasikmalaya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Undur diri. Terima kasih atas segala perhatian juga bantuan dari seluruh kru GSM, TPMU, juga pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, dan seluruh warga simpatisan yang hadir. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.